Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai soal penilaian akhir semester Pendidikan Agama Islam SMP kelas 7 semester 2. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca selawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berselawat kita semakin dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke adik-adik, kita langsung saja. Yang pertama yang perlu adik-adik siapkan adalah 1. Siapkan selembar kertas. 2. Siapkan ballpoint atau pensil. Yang ketiga, baca soal terlebih dahulu, kemudian jawaban ditulis di kertas. Yang keempat, ada 20 soal pilihan ganda. Yang kelima, bisa di-pause jika mau menjawab, baru di-play atau dilanjutkan untuk menjawab soal berikutnya. Yang keenam, pembahasan akan dilakukan setelah 20 soal selesai dikerjakan. Jadi tetap stay di video ini. Yang ketujuh, cek jumlah benar dan salah. Yang kedelapan, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mengerjakan. Oke, udah siap adik-adik? Yang pertama, gerakan sholat diawali oleh A. Sujud, B. Tasyahud, C. Ruku', D. Takbiratul ihram. Soal yang kedua, sholat jamak dibagi menjadi A. 2, B. 3, C. 4, D. 6. Soal nomor 3. Menjamak sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur disebut sholat A. Jamak takhir, B. Jamak takdim, C. Jamak qashar, D. Jamak takdim qashar. Soal yang keempat. Dalam melaksanakan sholat Jumat ada titik-titik khutbah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Soal yang kelima. Ikhfa artinya A. Jelas, B. Mendengung, C. Samar-samar, D. Memasukkan. Soal nomor 6. Jika ada nun mati bertemu dengan huruf jim, maka termasuk bacaan A. Idhar, B. Ikhfa, C. Idgham biguna, D. Iqlab. Soal nomor 7. Jumlah huruf idhar khalqi ada A. 5, B. 4, C. 6, D. 7. Soal nomor 8. Disebut dengan bacaan iqlab jika ada huruf non mati bertemu dengan huruf A. Jim, B. Ha, C. Alif, D. Mim. Nomor 9. Salah satu contoh perilaku terpuji di lingkungan sekolah adalah A. Mencontek teman, B. Membuang sampah sembarangan, C. Membuang sampah di tempat sampah, D. Ramai di kelas. Soal nomor 10. Ketika dalam pelajaran seni menggambar, Dina lupa membawa pensil warna. Sinta sebagai teman sebangku sebaiknya A. Tidak meminjami karena takut hilang, B. Meminjami karena Dina adalah teman sebangku, C. Membiarkannya mencari pinjaman ke orang lain, D. Tidak meminjami agar Dina mendapatkan nilai jelek. Soal nomor 11. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala tanda hari kiamat adalah A. Malaikat Israel, B. Malaikat Israfil, C. Malaikat Mungkar, D. Malaikat Nakir. Soal nomor 12. Malaikat diciptakan dari A. Api,
B. Tanah, C. Cahaya, D. Air. Soal nomor 13. Malaikat yang mencatat amal baik adalah A. Raqib, B. Atid, C. Munkar, D. Nakir. Soal nomor 14. Perintah sholat Jumat terdapat dalam Al-Quran surat A. Al-Jumu'ah ayat 1, B. Al-Jumu'ah ayat 9, C. Al-Jumu'ah ayat 10, D. Al-Baqarah ayat 5. Soal nomor 15. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalahnya secara terang-terangan terdapat dalam surah A. Al-Hijr ayat 94, B. Al-Alaq ayat 1-5, C. Al-Ma'idah, D. Al-Baqarah. Soal nomor 16. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ditemani oleh A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 17. Madinatul Munawwarah artinya adalah A. Kota yang beroleh cahaya, B. Kota kediaman Nabi, C. Kota nyaman, D. Kota sejuk. Soal nomor 18. Bersamaan dengan pemboikotan berakhir, Nabi mengalami duka cita dengan meninggalnya A. Siti Khadijah dan Abi Thalib, B. Abu Bakar dan Utsman, C. Abu Bakar, D. Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 19. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah A. Surat Al-Falaq ayat 1-5, B. Surat Al-Ma'idah ayat 1-5, C. Surat Al-Alaq ayat 1-5, D. Surat Al-Baqarah ayat 1-5. 20. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah A. Mengajak mengesahkan Allah, B. Mengajari berdagang secara Islam, C. Mengajak untuk beribadah haji, D. Mengajari membangun masjid. Oke, itulah sekian dari 20 soalnya. Oke, bagi adik-adik yang belum selesai silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Bagi adik-adik yang sudah selesai, oke, langsung saja kita lakukan pembahasannya. Jawabannya apa saja ya? Oke, soal yang pertama. Gerakan sholat diawali oleh D. Takbiratul ihram. Soal nomor 2. Sholat jamak dibagi menjadi A. 2. Soal nomor 3. Menjamak sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur disebut sholat B. Jamak takdim. Soal nomor 4. Dalam melaksanakan sholat Jumat ada titik-titik khutbah. Jawabannya B. 2. Soal nomor 5. Ikhfa artinya C. Samar-samar. Soal nomor 6. Jika ada nun mati bertemu dengan huruf jim maka termasuk bacaan B. Ikhfa. Soal nomor 7. Jumlah huruf idgham ada C. 6. Soal nomor 8. Dengan bacaan iqlab jika ada huruf nun mati bertemu dengan huruf D. Mim. Soal nomor 9. Salah satu contoh perilaku terpuji di lingkungan sekolah adalah C. Membuang sampah di tempat sampah. Soal nomor 10. Ketika dalam pelajaran seni menggambar, Dina lupa membawa pensil warna. Sinta sebagai teman sebangku sebaiknya B. Meminjami karena Dina adalah teman sebangku. Soal nomor 11. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala tanda hari kiamat adalah B. Malaikat Israfil. Soal nomor 12. Malaikat diciptakan dari C. Cahaya. Soal nomor 13. Malaikat yang mencatat amal baik adalah A. Raqib. Soal nomor 14. Perintah sholat Jumat terdapat dalam Al-Quran surah B. Al-Jumu'ah ayat 9. Soal nomor 15.
Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalahnya secara terang-terangan terdapat dalam surat A. Al-Hijr ayat 94. Nomor 16. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ditemani oleh A. Abu Bakar. Soal nomor 17. Madinatul Munawwarah artinya adalah A. Kota yang beroleh cahaya. Soal nomor 18. Bersamaan dengan pemboikotan berakhir, Nabi SAW mengalami duka cita dengan meninggalnya A. Siti Khadijah dan Abi Thalib. Soal nomor 19. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah C. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Soal nomor 20. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah A. Mengajak mengesahkan Allah. Oke, itu sekian adik-adik, silahkan dicek benar dan salahnya. Semoga adik-adik mendapatkan jumlah benar yang lebih banyak daripada yang salah. Oke, sekian dari kakak. Apabila ada kakak ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Muklis Edunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.